nice to see you again. This time, we want to praise our Lord because He is our Savior. Let's sing, rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. Rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. Rejoice, rejoice. Again I say rejoice. Rejoice, rejoice. Again I say rejoice. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Suka cita, mari kita puji Dia. Suka cita, mari kita puji Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini atas kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan mengikuti devotion. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami, sehingga kami boleh mengikuti devotion dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, sebab firman Tuhanlah yang menjadi pedoman hidup kita. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kita rantingnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, biarlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh diajar, mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami agar setiap firman-Mu Tuhan, kami boleh bertumbuh dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan buat kita pagi hari ini dari 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 23. Miss akan bacakan dari ayat 17 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramukah itu ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring, menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan, ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini." Anak-anak, tema kita pada pagi hari ini, aku mau melakukan yang baik. Dalam kehidupan, kita sering dihadapkan pada pilihan. Mulai dari pilihan yang kecil, sederhana, sampai pada pilihan yang besar dan sangat menentukan. Kalau hanya memilih menu, sate, dan gado-gado, itu pilihan yang tidak berdampak serius. Tapi kalau harus memilih antara melakukan yang baik atau melakukan yang tidak baik, ini membawa akibat yang serius. Semua pilihan memberikan dampak tersendiri. Memilih untuk berbohong, jika ketahuan, kita akan dimusuhi orang. Namun apabila pilihan kita berbuat jujur, bukan saja disenangi orang benar, bahkan itu pun kehendak Tuhan.
Anak-anak, ada seorang raja yang bernama Saul. Ia sangat iri kepada Daud. Daud mengalahkan musuh bangsanya lebih banyak dari Raja Saul. Tidak heran rakyat banyak memuji-muji Daud karena kehebatannya. Ini membuat Raja Saul menjadi makin tidak suka kepada Daud. Malahan sangat membencinya. Daud mempunyai pengenalan yang baik akan Tuhan dan firman-Nya. Ini sangat menolong Daud mengendalikan dirinya. Pengendalian dirinya ini terjadi tatkala ia berjumpa dengan Saul yang sangat membencinya. Anak-anak, Raja Saul merencanakan berbuat jahat kepada Daud. Ia bukan saja membenci Daud, tapi berusaha untuk membunuh Daud. Suatu kali, Saul mendengar bahwa Daud berada di padang gurun En-Gedi. Saul dengan 3.000 orang terpilih pergi mencari Daud. Sampailah ia di dalam gua di mana sang raja hendak membuang hajat. Padahal Daud dan orang-orangnya berada di bagian belakang gua itu. Daud didesak oleh pengikutnya untuk membunuh Raja Saul. Ini kesempatan emas untuk membalas perbuatan Saul dengan mencelakainya. Walaupun situasi dan kondisinya sangat mendukung, namun Daud dapat mengendalikan dirinya sehingga ia tidak membunuh Raja Saul. Daud tidak tergoda apalagi menuruti nasihat mereka. Di tengah desakan orang-orangnya, dengan berani Daud menepis hasutan mereka. Dengan kekuatan Tuhan, ia berkata, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, orang yang diurapi Tuhan." Anak-anak, ia sadar jika ia mencelakakan orang yang diurapi Tuhan, maka itu berarti ia telah melawan Tuhan. Daud hanya memotong ujung jubah Raja Saul dengan diam-diam untuk menunjukkan sebenarnya kalau ia mau, ia dapat membunuh Saul. Tentu saja kemudian Saul menjadi kaget ketika ia tahu Daud ada di dalam gua. Bahkan memegang ujung jubahnya, Saul tahu bahwa Daud tidak bermaksud jahat. Sudah melakukan yang baik, bahkan ia menyayangi Saul. Karena itu, Saul terharu dan berdamai dengan Daud. Anak-anak, mendengar pengakuan Daud, maka menangislah Raja Saul. Daud berjanji tidak akan menyakiti Raja Saul dan keturunannya apabila ia suatu hari menjadi raja. Perdamaian pun terjadi semuanya. Terjadi karena Daud mampu mengendalikan dirinya. Apa yang terjadi jika Daud tidak dapat mengendalikan dirinya dan ia memilih untuk membunuh Raja Saul? Pasti akan terjadi permusuhan yang sangat hebat antara Daud dan keturunan Raja Saul. Bukan tidak mungkin Daud tidak akan pernah menggantikan Raja Saul, karena bangsa Israel membenci Daud yang telah membunuh raja mereka. Daud mampu menguasai dirinya dari godaan untuk mencelakakan Saul, dan ini mendatangkan simpati banyak orang kepadanya. Apa yang telah dilakukan oleh Daud hendaklah menjadi teladan bagi kita. Di dalam memilih berbagai pilihan hidup, pengenalan akan Tuhan memampukan kita untuk dapat mengendalikan diri, melakukan yang baik, dan menentukan sikap hidup kita yang benar. Anak-anak, pada akhirnya pilihan yang baik akan mendatangkan berkat di kemudian hari. Anak-anakku, pengenalan diri kita terhadap Tuhan dan firman-Nya menolong kita untuk
dapat memilih dan melakukan yang baik di mata Tuhan. Pilihan yang didasarkan pada firman Tuhan akan memberikan dampak yang baik. Ayo anak-anak, siapa yang mau menjadi seperti Daud yang baik? Marilah jadi anak Tuhan yang baik, yang mengasihi, tidak membenci, tidak menyakiti orang lain, melakukan yang baik dan benar. Anak-anak, demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Ajar kami Tuhan menjadi anak yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah setiap firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Berkati aktivitas kami Tuhan untuk hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan, marilah kita melakukan yang baik dengan berjalan bersama Yesus di dalam hidup kita. Jalan serta Yesus setiap hari, jalan sertanya, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Waktu siang hari juga waktu malam, serta Yesus selamanya. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking in the daylight, walking in the moonlight, walking with Jesus alone. Anak-anak, mari kita ucapkan ayat hafalan kita dari Amsal 11 ayat 19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian.